Kembali lagi di Resmi Channel. Bersama saya Apoteker Ami. Kali ini kita akan bahas penggunaan obat selama bulan puasa. Sebelum mulai video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mensubscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan, umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Puasa mensyaratkan untuk tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu, bagaimanakah cara mengkonsumsi obat saat bulan puasa? Dalam Islam, orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Namun sebagian orang tetap ingin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu, bagi orang yang menderita penyakit kronis namun tetap ingin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, alangkah baiknya untuk mengkonsultasikan diri dulu ke dokter untuk apakah boleh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan atau sebaiknya tidak. Nah, bagi yang tetap ingin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun tetap mengkonsumsi obat, mungkin akan bingung mengenai aturan minum obat selama berpuasa. Selama berpuasa, kesempatan kita untuk makan dan minum kurang lebih hanya 10,5 jam. Berbeda dengan hari biasa, selama 24 jam kita bisa makan dan minum. Untuk itu, perlu ada penyesuaian untuk minum obat di bulan puasa agar pengobatan tetap efektif. Berikut aturan minum obat selama bulan puasa. Pertama, untuk obat yang diminum 1 kali sehari, minumlah obat saat sahur atau minum obat saat berbuka puasa. Yang kedua, untuk obat yang diminum 2 kali sehari, biasanya jarak antar minum obat adalah 12 jam. Namun, pada saat bulan puasa, ada penyesuaian untuk minum obat ini, yakni pada saat sahur dan saat berbuka puasa. Yang ketiga, aturan obat diminum 3 kali sehari. Untuk obat yang diminum 3 kali sehari, sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter atau apotekermu mengenai alternatif obat sehingga obat dapat dikonsumsi 1 kali sehari atau 2 kali sehari saja. Misalnya, obat kaptopril untuk pasien hipertensi yang diminum 3 kali sehari dapat diganti dengan obat lisinopril yang diminum 2 kali sehari. Tentu, penggantian obat ini harus dengan resep dokter. Obat yang diminum per oral atau ditelan dan melalui saluran pencernaan dapat diganti dengan rute-rute obat lainnya. Untuk itu, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau apotekermu. Namun, apabila obat tidak dapat diganti, ada penyesuaian aturan minum obat. Biasanya, obat yang diminum 3 kali sehari, jarak minum obat adalah 8 jam. Namun, pada saat berpuasa, aturan obat akan menjadi: pertama, minum obat saat sahur. Kedua, minum obat saat berbuka puasa. Ketiga, minum obat saat malam hari, kira-kira pukul 11 malam. Jadi, jarak antara minum obat adalah sekitar 5 jam. Yang keempat, aturan pakai minum obat 4 kali sehari. Untuk aturan minum obat ini sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter atau apoteker mengenai alternatif obat lainnya, atau disarankan untuk tidak dahulu melaksanakan ibadah puasa. Mengenai aturan minum obat sebelum dan sesudah makan, apabila obat diminum sebelum makan, maka minumlah obat 30 menit sebelum makan berat. Apabila meminum obat sesudah makan, maka minumlah obat selang 5-10 menit sesudah makan berat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai obat-obat yang tidak membatalkan puasa. Sebagian orang beranggapan bahwa menggunakan obat berarti membatalkan puasa. Namun sebenarnya ada beberapa penggunaan obat yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, obat suntik. Obat suntik atau obat yang melalui intravena
atau intramuskular atau transdermal tidak membatalkan puasa, termasuk obat insulin yang dipakai oleh pasien diabetes mellitus, terkecuali pemberian makanan melalui intravena dapat membatalkan puasa. Yang kedua, obat sublingual atau yang ditaruh di bawah lidah. Penggunaan obat sublingual tidak membatalkan puasa karena penyerapan obat melalui pembuluh-pembuluh darah yang berada di bawah lidah atau obat tersebut tidak melalui saluran cerna. Contoh obatnya adalah isosorbit dinitrat, kemudian nitrogliserin yang dipakai oleh pasien angina. Yang ketiga, obat luar atau yang dioleskan di permukaan kulit. Tentu saja obat ini tidak membatalkan puasa karena tidak ditelan dan tidak melalui saluran cerna. Yang keempat, obat tetes, meliputi obat tetes mata dan obat tetes telinga. Yang kelima, obat kumur. Penggunaan obat kumur tidak membatalkan puasa sejauh obat kumur tersebut tidak tertelan. Yang keenam, penggunaan obat ovula dan suppositoria. Ovula adalah obat yang diberikan melalui vagina dan suppositoria adalah obat yang diberikan melalui dubur. Yang ketujuh, penggunaan obat intranasal atau yang dihirup melalui hidung. Nah, itu tadi obat-obat yang tidak membatalkan puasa. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.